Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Alia Wulandani. Saya merupakan mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah semester 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai asbabun nuzul. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu nih, kalau kata asbabun nuzul itu merupakan lafaz dari kata asbab dan juga lafaz dari kata nuzul. Maka terbentuklah menjadi dua kata, yaitu asbabun nuzul. Nah, kata asbabun nuzul itu memiliki dua pengertian. Yang pertama secara etimologi dan yang kedua secara terminologi. Kita akan membahas yang secara etimologi dulu. Nah, secara etimologi, kata asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Nah, meskipun segala fenomena yang melatar belakangi segala terjadinya sesuatu bisa disebut dengan asbabun nuzul, namun dalam pemakaiannya, ungkapan dari asbabun nuzul ini khusus dinyatakan untuk melatar belakangi sebab-sebab turunnya Al-Quran, seperti halnya asbab al-wurud yang digunakan untuk sebab-sebab terjadinya hadis. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, asbabun nuzul ini dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang menggiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, karena ada sesuatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Nah, pengertian secara terminologi ini dirumuskan oleh juga para ulama, yang diantaranya pertama, menurut Az-Zarqoni. Menurut Az-Zarqoni, asbabun nuzul ini adalah khusus atau sesuatu yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya Al-Quran sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu sedang terjadi. Nah, sedangkan menurut As-Sabuni, asbabun nuzul ini adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Sedangkan menurut Subhi Shori, asbabun nuzul ini adalah segala sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu ayat atau beberapa ayat Al-Quran, terkadang menyiratkan peristiwa sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum di saat peristiwa itu terjadi. Nah, bentuk-bentuk peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran itu sangat beragam. Di antaranya berupa konflik sosial seperti ketegangan yang terjadi antara suku Aus dan juga suku Kharaj. Kesalahan besar juga pernah terjadi, seperti pada kasus salah seorang sahabat yang ia mengimami sholat namun ia dalam keadaan mabuk. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi, baik yang berkaitan pada sesuatu yang telah lewat, sedang, atau yang akan terjadi. Nah, kalian pasti juga bingung, apakah semua ayat Al-Quran ini memiliki asbabun nuzul? Ternyata itu juga menjadi bahan kontroversi oleh para ulama. Mengapa? Karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak semua ayat Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul, karena tidak semua ayat turun itu dilatar belakangi dengan terjadinya suatu peristiwa yang disebut dengan ibtidah. Dan juga ada ayat Al-Quran yang turun karena terjadinya sesuatu peristiwa yang disebut dengan ghair ibtidah. Nah, dari pendapat-pendapat tersebut hampir merupakan konsensus para ulama. Akan tetapi, ada yang menguatkan bahwa kesejarahan Arabia pra-Quran pada masa turunnya Al-Quran merupakan latar belakang makro Al-Quran. Sementara itu, riwayat-riwayat asbabun nuzul itu merupakan latar belakang mikronya. Pendapat ini berarti menganggap bahwa semua ayat Al-Quran memiliki sebab-sebab yang melatar belakanginya. Tadi kan saya sudah menjelaskan pengertian dari asbabun nuzul. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semua sejarah dari perkembangan ilmu asbabun nuzul itu sendiri. Nah, pasti kalian pengen tahu kan bagaimana sejarahnya? Mari kita lihat bagaimana sejarahnya.
Sejarah dari perkembangan ilmu asbabun nuzul ini, ternyata sejak zaman sahabat, pengetahuan tentang ilmu asbabun nuzul ini dipandang sangat penting agar bisa memahami penafsiran Al-Quran yang benar. Karena itu, mereka selalu berusaha untuk mempelajari ilmu ini. Mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sebab-sebab turunnya ayat, atau kepada para sahabat lain yang menjadi saksi sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran ini. Dengan demikian, para tabi'in yang datang kemudian, ketika ia ingin menafsirkan ayat-ayat hukum Al-Quran, mereka memerlukan pengetahuan tentang asbabun nuzul ini agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Dalam perkembangannya, ilmu asbabun nuzul menjadi sangat urgent. Mengapa? Karena hal ini tak lepas dari jeripaya para ulama yang menghususkan diri dalam upaya membahas segala ruang lingkup sebab nuzulnya Al-Quran. Di antaranya yaitu Ali bin Madini, yang kedua Al-Wahidi dengan kitabnya Asbabun Nuzul, Al-Ja'bari yang meringkas kitab Al-Wahidi, Syekhul Islam Ibnu Hajar yang mengarang sebuah kitab mengenai Asbabun Nuzul, dan juga Asyuyuti yang mengarang kitab Asbabun Nuzul fi Asbab An-Nuzul, sebuah kitab yang sangat memadai dan jelas serta belum ada yang mengarangnya. Tadi kita telah mengetahui sejarah perkembangan ilmu Asbabun Nuzul. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi ilmu Asbabun Nuzul dalam memahami Al-Quran. Nah, dalam uraian yang lebih rinci, Az-Zarqani mengemukakan urgensi sebab an-nuzul dalam memahami Al-Quran, yaitu yang pertama, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, yaitu mengatasi keraguan ayat yang diduga memiliki keraguan umum. Yang ketiga, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Yang keempat, mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun. Yang kelima, yaitu memudahkan untuk menghafal dan juga memahami ayat, serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Yang keenam, yaitu penegasan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Yang ketujuh, penegasan bahwa Allah benar-benar memberi pengertian penuh kepada Rasulullah dalam menjalankan misi risalahnya. Yang ke-8, mengetahui makna serta rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Yang ke-9, seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau pesan umum dalam keadaan bagaimana ayat itu harus diterapkan. Yang ke-10, mengetahui secara jelas hikmah yang disyariatkan suatu hukum. Oke, yang selanjutnya adalah macam-macam dari asbabun nuzul itu sendiri. Yang pertama yaitu banyaknya nuzul dengan satu sebab. Yang kedua adalah penurunan ayat lebih didahulukan daripada sebab. Dan yang ketiga adalah beberapa ayat turun mengenai satu orang. Yang kelima yaitu lafaz dan ungkapan-ungkapan asbabun nuzul. Ada 3 ungkapan yang menunjukkan asbabun nuzul suatu ayat. 2 diantaranya dapat dipastikan sebagai asbabun nuzul, dan 1 lainnya tidak secara pasti menunjukkan kepada asbabun nuzul. Mungkin juga bisa asbabun nuzul dan juga tidak. Ungkapan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebab turunnya ayat ini ialah. Nah, apabila ada suatu peristiwa didahului oleh ungkapan ini, maka tidak diragukan lagi bahwa peristiwa ini merupakan asbabun nuzul ayat yang disebut sebelumnya. Yang kedua, yaitu tidak menggunakan kata sebab seperti yang tadi, akan tetapi menggunakan kata fanzalallah atau fanzalata yang dimulai dengan fa setelah peristiwa dijelaskan. Hal ini tidak diragukan lagi bahwa peristiwa itu juga merupakan asbabun nuzul ayat yang bersangkutan. Nah, yang ketiga yaitu ungkapan kata yang tidak menggunakan kata sebab dan juga tidak menggunakan fa setelah peristiwa. Akan tetapi ia menggunakan kata fi sebelum menjelaskan peristiwa. Hal ini tidak dapat dikatakan asbabun nuzul secara pasti, tetapi ada 2 kemungkinan, mungkin asbabun nuzul dan juga mungkin tidak. Nah,
terakhir adalah urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Kegunaan dari asbabun nuzul yang pertama yaitu membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian hukum. Yang ketiga, yaitu mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Bagi ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang bersifat khusus atau khusus al-sabab dan bukan lafaz yang bersifat umum atau umum al-lafaz. Yang keempat yaitu mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun. Sedangkan yang kelima atau yang terakhir memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang memahaminya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai asbabun nuzul. Semoga bisa bermanfaat dan kalian juga bisa memahaminya. Allahumma fikri aqwamit thoriq.